Menyebut sajian bebek Madura, salah satu yang paling tersohor tentulah bebek songkem. Banyak yang belum tahu kalau bebek songkem di Jakarta bukanlah bebek songkem yang sebenarnya. Bebek songkem asli Madura merupakan olahan bebek yang dikukus dengan daun pisang. Jauh berbeda dengan bebek songkem di Jakarta yang digoreng dan ditambahkan bumbu hitam. Nah loh, kenapa bisa beda ya? Cuma kalau kata orang Madura, bebeknya songkem, jadi bukan songkem artian diungkep, enggak. Cuman kita tuh di songkem kata bahasa diungkep, seperti itu. Gak bisa dipungkiri, murah sekaligus lezat menjadi daya tarik dari bebek songkem. Sepaket nasi bebek porsi besar dihargai Rp30-35.000 saja Secret Lovers. Gak heran kalau pedagang nasi bebek songkem menjamur di ibu kota, mulai dari gerobak, berjualan di kios, sampai ada yang menggunakan mobil Secret Lovers. Kebanyakan bebek songkem di Jakarta, bebeknya digoreng dan ditambahkan bumbu hitam khas Madura. Padahal nih, bebek songkem asli Madura itu dikukus dengan bumbu dan aneka rempah-rempah loh. Bukan nggak laku, cuma kurang begitu ini dia. Cara orang membelinya itu kebanyakan sukanya yang digoreng gitu. Cuma tetap juga diungkep cara masaknya gitu. Kebanyakan sukanya digoreng gitu. Bebek songkem versi digoreng merupakan penyesuaian dengan selera pelanggan di Jakarta. Masyarakat Jabodetabek cenderung lebih menyukai makanan dengan rasa yang lebih gurih dan tekstur renyah. Nah, karena itulah bebek songkemnya yang sudah diungkep akan langsung digoreng. Oh ya, yang jadi ciri khas yaitu bumbu hitam ini Secret Lovers. Sekilas dari tampilannya, bumbu hitam ini terlihat lebih menyerupai bumbu rempah biasa. Tapi jangan salah, meskipun tak terlihat warna merah dari cabenya, pedasnya sambal ini dijamin bikin bibir dan lidah kepanasan loh. Bumbu hitam pekat terbuat dari campuran kluwek, cabai, lengkuas, jahe, dan rempah lainnya yang dimasak hingga warnanya gelap. Di daerah asalnya Madura, bumbu hitam merupakan sambal. Namun di Jakarta, bumbu hitam dan sambalnya disajikan terpisah. Di Jakarta ini kenapa banyak yang suka pedas tapi pengennya yang beda dipisah gitu. Karena takutnya anak kecil pengen makan juga, takut nggak bisa jadi dipisah gitu. Pedagang bebek songkem menggunakan mobil tidak hanya Bahri saja, tapi ada juga di daerah Serpong, Tangerang Selatan. Ternyata para pedagang bebek songkem yang menggunakan mobil masih satu keluarga Secret Lovers. Mereka biasa berjualan di daerah Jakarta, Tangerang, dan juga Bekasi. Sang kakak Ismaila yang menjadi pelopor penjual bebek songkem menggunakan mobil. Ismail mulai berjualan bebek songkem di Jakarta tahun 2000-an. Karena melihat kesuksesan Ismail, akhirnya anggota keluarga lainnya ikut berjualan bebek songkem dengan menggunakan mobil. Kalau kita memakai mobil, nomor satu fleksibel lah ya. Kita misal jualan di tempat A, terus kita nggak cocok, kita bisa pindah. Nah terus jualan kita pakai mobil. Kalau pakai gerobak kita kan apa ya, mesti dorong, terus mesti ada ini, jadi kurang efisien gitu menurut kita. Jadi kalau pakai mobil menurut kita lebih praktis sih. Nah uniknya mereka semua berjualan dengan jadwal yang sama loh Secret Lovers. Senin sampai Sabtu dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Untuk mempertahankan racikan dan resep keluarga, semua pengolahan bebek dan bumbu hitam dilakukan di dapur yang sama. Kunci utama membuat bebek songkem adalah proses mengungkep bebek. Proses mengungkep bebek biasanya memakan waktu 2-3 jam dengan menggunakan api kecil. Proses ini membuat daging bebeknya empuk dan bumbunya lebih meresap. Soalnya kan kalau kata orang Madura kan songkem itu kan artinya diungkep juga. Nggak jauh beda, cuma kalau kata orang Madura bebeknya songkem, jadi bukan songkem artian diungkep, enggak. Cuman kita tuh di songkem kata bahasa diungkep, seperti itu. Menu bebeknya ada 2 macam, ada bebek biasa dan bebek super. Tentunya harganya berbeda ya Secret Lovers. Gak cuma bebek, di sini juga ada menu ayam gorengnya kok. Mau ayam atau bebek, tetap dikasih bumbu hitam. Bebek yang sudah diungkep akan ditumis dengan bumbu hitam, lalu disajikan dengan nasi hangat, potongan timun, dan sambal hijau yang menjadi andalannya. Perpaduan bumbu hitam dan sambal hijau membuat cita rasa bebek songkem lebih gurih, pedas, dan beda dari yang lain. Dan
Tak heran kalau bebek songkem di sini selalu diburu para pecinta kuliner. Kalau dikukus kayaknya kurang suka ya karena basah ya. Kalau aku lebih suka yang digoreng kayaknya karena aku lebih suka yang kering. Bumbunya sih enak sih, nggak terlalu pedas juga, jadi bisa lah semuanya yang makan. Enak, bumbunya juga cukup pekat dan sambalnya juga pedas. Jadi dari tekstur bebeknya juga itu sangat lembut, jadi enak lah untuk makan siang. Eits, kata siapa bebek songkem di Jakarta semuanya digoreng? Ada juga yang masih mempertahankan keotentikan bebek songkem Madura. Nah, rumah makan di Pondok Cabe, Tangerang Selatan masih menyediakan menu bebek songkem asli Madura loh. Kalau di sini bebeknya dikukus Secret Lovers. Sesuai dengan cara mengolah bebek songkem asli Madura, bebek yang sudah bersih akan dibungkus daun pisang lalu dikukus. Daun pisang berfungsi untuk menambahkan aroma khas pada proses pengukusan. Oh ya, untuk daun pisang yang dipakai nggak boleh sembarangan Secret Lovers, karena bisa berpengaruh terhadap tekstur daging dan cita rasa dari bebek songkemnya. Segala pisang sih sebenarnya, cuman kalau paling bagus itu pisang batu. Pisang batu itu dia aromanya beda sama pisang-pisang yang lain, dan dari warnanya itu juga nggak mempengaruhi ke bebeknya. Bebek yang sudah dicuci bersih ditambahkan perasan jeruk nipis maupun lemon agar bebeknya tidak amis. Walaupun dikukus, tetap ada tambahan bumbunya ya Secret Lovers. Bahan-bahan seperti cabai merah, bawang merah, hingga bawang putih digiling sampai halus. Bumbu giling inilah yang dijadikan bumbu marinasi saat bebeknya disongkem atau diungkem. Yang menjadi ciri khas bebek songkem Madura adalah bentuknya yang unik. Karena itulah tali yang mengikat bebek harus terikat kencang agar tidak terlepas saat proses pengukusan. Karena bentuknya sungkem, Mas. Jadi bebeknya itu utuh, kemudian dibentuk sedemikian rupa supaya seperti sedang sungkem gitu. Karena asalnya dulu kan dari para santri ingin munjung ke kiainya, tapi dengan alat dan sederhana gitu, seadanya, peralatan seadanya, jadinya seperti proses tadi. Kuliner tradisional kaya rempah ini berasal dari Kabupaten Sampang, kemudian menyebar ke berbagai daerah di Madura. Nama songkem berasal dari bahasa Madura yang berarti sungkem. Sejak dulu bebek songkem dijadikan sebagai simbol penghormatan tradisional. Bebek songkem biasa dijadikan hantaran maupun buah tangan untuk kiai maupun tokoh agama di Madura. Oh ya, proses pengukusannya beda dari yang lain Secret Lovers. Soalnya mengukusnya bukan menggunakan panci kukusan, tapi memakai kaleng kerupuk atau biskuit tempo dulu. Uniknya lagi, di bagian bawah kalengnya ditaruh pelepah pisang loh. Fungsinya sebagai penghasil uap panas beraroma khas. Selain itu, pelepah pisang dapat menyerap lemak atau gaji dari daging bebek selama proses pengukusan, sehingga menghasilkan makanan yang rendah kolesterol. Karena pernah juga saya pakai batang dari pohon kecombrang, itu aroma asapnya justru jadi kurang dapet gitu. Jadi malah ada tercampur sama bau-bau kecombrang ini gitu. Jadi ya memang paling bagus pakai pelepah pisang aja. Proses pengukusannya dilakukan sekitar 3-4 jam agar tekstur daging bebeknya menjadi empuk. Proses memasak secara perlahan dapat membuat bumbu marinasi lebih meresap dan mendapatkan aroma asam lebih kuat. Bebek songkem lebih sering disajikan dalam kondisi utuh, namun bisa dipotong-potong menjadi bagian kecil sesuai dengan permintaan pelanggan. Cocok sih, karena emang tekstur bebeknya itu kan lembut ya gitu, sama sambalnya tadi beda dari sambal yang lain juga kan gitu, cocok dipaduin sama bebeknya yang lembut. Bebek songkem merupakan kuliner sederhana yang kaya rempah dan banyak menyimpan cerita tradisi masyarakat Islam di Sampang, Madura. Di tangan para perantau Madura di Jakarta, bebek songkem mengalami perubahan, namun tidak menghilangkan cita rasa otentik olahan bebek khas Madura. Bebek songkem menjadi bukti bahwa tradisi dapat menempuh perjalanan jauh tanpa kehilangan akarnya. Karena di balik setiap suapannya, tersimpan warisan rasa dan cerita yang terus hidup dari generasi ke generasi.